Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 99 sampai 100 atau episode 125 sampai 126, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sementara itu di planet bumi, di negeri Tiongkok, Kastil Luofeng adalah struktur simbolis kota Yangzhou, tetapi saat ini diserang seperti orang gila. Seluruh kastil berguncang lagi dan lagi saat diserang oleh gambar seperti kilat menggunakan tangan atau senjata mereka. Gelombang kejut yang kuat menyebar dengan luar biasa dan, dalam radius beberapa km, menghancurkan halaman Wesley Courtyard, menampakkan tanah dan batu di bawahnya. Sejumlah besar pecahan batu beterbangan, yang merusak beberapa jalan dan area pemukiman di luar Wesley Courtyard. Beberapa bebatuan terbang bagaikan hujan peluru. Teriakan kesakitan terdengar dengan Wesley Courtyard di tengahnya. Beberapa kilometer di sekitar Wesley Courtyard dipenuhi dengan orang-orang, sehingga jumlah korban meningkat menjadi ribuan. Untungnya, petarung level bintang ini semua memfokuskan serangan mereka ke kastil. Jika mereka menyebar, maka salah satu serangan mereka bisa menghancurkan sebuah sektor dan menyebabkan kerusakan lebih dari radius 100 km. Apa yang sedang terjadi? Kami masih belum memecahkannya. Tuo Leiwu dengan seragam pertempuran hitamnya melayang di depan kastil seperti dewa prajurit, 19 bawahannya berubah menjadi 19 cahaya yang mengalir saat mereka menyerang kastil, lagi dan lagi. Kapten, sebuah bentuk biru tua berhenti di dekatnya dan berkata dengan tergesa-gesa, kastil ini jelas tidak diciptakan di bumi. Ini adalah kastil yang dapat diangkut yang dijual kepada orang kaya di alam semesta. Struktur kastil dibangun dengan keselamatan sebagai prioritas utamanya. Terutama di area tengah kastil, itu pasti pada tingkat keamanan kelas C. Bajingan. Wajah Tuo Leiwu menjadi semakin dingin. Kapten. Anggota regu lain langsung muncul di sampingnya dan berdiri di sana saat dia buru-buru berkata, kami tidak bisa menerobos. Kita harus pergi dan menangkap istri dan saudara laki-laki Luofeng. Orang tua Luofeng dan dua anaknya ada di kastil. Mereka adalah anggota keluarganya yang paling penting. Hanya dengan menangkap mereka kita bisa mencapai efek terbesar. Wajah Tuo Leiwu menjadi semakin buruk. Di alam semesta yang luas, pejuang alam semesta yang kuat biasanya memiliki banyak istri. Karena gen seorang pejuang akan memperbaiki gen keturunannya di masa depan, demi keluarga dan rasnya, mereka biasanya akan mempunyai banyak istri. Dan, beberapa kekuatan dan keluarga bersedia mengirim wanita mereka untuk tinggal bersama para pejuang yang kuat. Jadi di alam semesta yang luas, pejuang yang kuat memiliki banyak istri, ini dapat diartikan kalau istri tidak terlalu penting. Dan semakin kuat seorang pejuang, semakin sedikit anak yang mereka miliki. Misalnya, orang planet Manka, menjadi penguasa domain saat mereka dewasa. Gen mereka sangat bagus, tetapi populasinya juga sangat kecil. Dan makhluk seperti binatang bertanduk emas sangat sedikit sehingga mereka hampir punah. Tingkat populasi mereka bahkan lebih rendah dari jumlah pejuang abadi di alam semesta. Seorang pejuang yang kuat dapat memiliki sekelompok besar istri, namun sangat sedikit anak. Dan tentu saja, satu ibu dan satu ayah. Jadi ide yang sangat alami terbentuk di alam semesta, hal terpenting bagi pejuang yang kuat adalah orang tua dan anak mereka. Kapten, bumi biasanya berjalan dengan sistem monogami, jadi istrinya tetap penting baginya, ucap salah satu anggota pasukan. Karena Luofeng ini adalah pemimpin bumi dan memiliki kekayaan yang sangat besar, dia pasti akan memiliki lebih dari satu istri di masa depan. Tuo Leiwu mengerutkan kening saat dia berkata, terserah, karena kita tidak bisa mendapatkan orang tua dan anak-anaknya, segera tangkap istri dan saudara laki-lakinya. Baik Kapten, ucap anggota regu dengan patuh dengan hormat. Sejumlah besar cahaya yang mengalir terbang menjauh dari kastil Lufeng, hanya menyisakan kastil yang sangat rusak dan halaman rumput yang hancur. Suara alarm bergema di langit kota Yangzhou. Saat mereka berdiri di atas reruntuhan rumah yang hancur, sekelompok polisi melihat ke kejauhan dengan kaget. Di depan mereka, parit besar yang panjangnya beberapa km dan kedalaman beberapa puluh meter sepertinya dibuat dari bilah pedang dewa.
Halaman danau barat yang indah telah menjadi reruntuhan. Selain kastil Compang Camping yang masih berdiri, yang lainnya telah dihancurkan. Benteng Luofeng benar-benar kokoh. Alien-alien itu terbang melewati satu lapisan dinding kastil, tetapi gelombang kejut yang dihasilkan telah menghancurkan tanah di sekitarnya serta menghancurkan dinding halaman danau barat. Dua personel militer berpangkat tinggi berbicara di dalam mobil. Berapa banyak orang yang meninggal? 812 kematian, beberapa ribu terluka. Aku tidak percaya orang-orang dari keluarga Nuolan San masih belum pergi. Bagi bumi secara keseluruhan, kehancuran Wesley Courtyard dan kerusakan yang disebabkan oleh penduduk sipil di sekitarnya adalah sesuatu yang besar, tetapi tidak cukup besar untuk mengancam seluruh dunia. Hal yang benar-benar mengejutkan setiap kabupaten adalah, bahwa ini menunjukkan orang-orang dari keluarga Nuolan San masih belum pergi. Susin, cepat dan pergi ke markas bertahan hidup. Jangan tunda, sekarang juga pergi ke markas pertahanan. Susin, yang menerima pemberitahuan Luofeng dari helm sensor kesadaran yang dibawanya setiap saat, mengatur agar sebuah jet tempur datang saat dia bersiap untuk terbang langsung ke markas pertahanan. Jet tempur itu langsung terseret ke tanah saat masih di udara. Palka terbuka, dan Susin melihat ke arah pasukan elit keluarga Nuolan San yang anggotanya jelas terlihat berbeda dari manusia di bumi dengan wajah jelek. Nyonya Luo, ikutlah dengan kami. Komputer kuantum mini mengeluarkan suara elektronik. Salah satu anggota meraih tangan Susin dan langsung menyeretnya keluar. Kemudian semuanya terbang. Selain masalah yang mereka hadapi dengan menangkap orang tua dan anak-anak Luofeng, sama sekali tidak ada masalah dalam menangkap para pemimpin dari 5 negara, Susin, dan Luohua. Sementara itu di bumi, di Amerika Selatan. Karena masalah populasi, Amerika Selatan hanya memiliki 2 kota pusat. Salah satunya adalah, kota markas Brasilia, yang sebagian besar terdiri dari orang Brasil sebelum periode Grand Nirvana. Ada juga orang dari negara Amerika Selatan lainnya di sana. Salah satu halaman di kota markas Brasilia. Rongzi kembali, 3 pria berseragam pertempuran hitam mengangkat kepala mereka dan menyaksikan skuadron lain dengan cepat mendarat dari langit. Kapten Rongzi, semuanya telah ditangkap. Terlalu mudah, keempat kapten berdiri bersama. Karena pesawat luar angkasa mereka disembunyikan di hutan Amazon dan mereka tidak ingin tinggal di hutan saat mereka berada di bumi, mereka memilih kota markas besar Brasilia dan memilih area yang layak untuk membangun halaman yang layak. Bagaimana dengan pemilik asli area ini? Dia sudah lama menjadi pupuk. Bawa semuanya ke sini, perintah Tuo Leiwu. Ya, Kapten. Para pemimpin dari 5 negara kuat, Susin, dan Luohua semuanya dikawal ke halaman rumput yang luas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuo Leiwu memandang ke-7 orang itu dan mengungkapkan senyuman, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu kalian. Dia berbicara dalam bahasa alam semesta dan komputer kuantum secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ke-7 orang di sini bukanlah orang biasa. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang 5 pemimpin dari 5 negara terkuat di dunia. Susin adalah istri Luofeng dan sering menggunakan jaringan jagat maya, jadi dia sangat mengerti tentang jagat raya. Luohua telah cacat selama sekitar 10 tahun dan suka bermain di pasar saham, yang menguji pikiran seseorang. Saat menghadapi sesuatu seperti ini, dia secara alami masih bisa tenang. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dari 5 pemimpin, Presiden Amerika adalah yang pertama bertanya. Saya hanyalah kapten dari regu petualang yang sangat biasa di alam semesta, tersenyum Tuo Leiwu saat dia berbicara dalam bahasa alam semesta. Saya ingin bertanya kepada kalian, saya yakin tidak ada dari Anda yang melupakan insiden menelan binatang buas, saat itu. Ke-7 dari mereka sedikit mengangguk. Bagus, kalian semua bekerja sama dengan baik. Tuo Leiwu mengangguk, lalu di mana mayat binatang yang menelan itu? Sedikit kebingungan melintas di mata mereka bertujuh di sini. Tuo Leiwu mengerutkan kening sebagai jawaban. Rongzi, hipnotis mereka dan tanyai mereka. Jangan lupa, terutama para wanita dan pemuda, jangan merusak ingatan mereka. Nanti saya masih membutuhkan mereka untuk menghubungi pemimpin bumi, Luofeng. Jangan khawatir, tersenyum kapten lain. Kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk meresap ke dalam setiap kesadaran mereka, dan kemudian dia memulai pertanyaannya. Apa yang terjadi?
Tidak ada yang tahu. Bahkan istri Luo Feng tidak tahu. Wajah Tuo Leiwu dan 3 kapten lainnya semuanya berubah. Tujuan mereka di bumi adalah menemukan tubuh binatang yang menelan. "Bangun!" teriak Rongzi. Ketujuh dari mereka terbangun, dan semuanya bertukar pandang, wajah mereka sedikit berubah. "Nyonya Luo, saya ingin Anda segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Aku akan menemanimu," kata Tuo Leiwu dengan nada rendah. "Jika kamu tidak menerimanya, kamu harus tahu bahwa banyak orang akan mati. Saya yakin, dengan kebaikan Anda akan menerimanya." Su Xin menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Su Xin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan petualang alam semesta ini yang dapat menangkap para pemimpin dari 5 negara kuat tanpa mencoba melawan sama sekali. Alam semesta virtual. Su Xin dan Tuo Leiwu muncul di jalan pada waktu yang bersamaan. Tuo Leiwu membawa Su Xin ke sebuah kamar di bar. "Hubungi Luo Feng," perintah Tuo Leiwu. "Ingat, lakukan seperti yang saya katakan." Baik, kemudian Su Xin hanya bisa mengirim undangan. Dalam beberapa saat, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir muncul di layar di depan mereka. Su Xin, wajah dingin Luo Feng akhirnya mengeluarkan sedikit kebahagiaan. "Kamu sampai di markas bertahan hidup. Kamu baik-baik saja." "Saya baik-baik saja," Su Xin berkata. "Luo Feng, manusia dari regu alam semesta yang menyerbu rumah kita menangkap saudara Luo Hua, dan kemudian menggunakan telepon saudara Luo Hua, dan kemudian menelepon saya, dan kemudian menyuruh saya memberitahu mereka di mana mayat monster yang menelan itu. Jika saya tidak memberitahu mereka, mereka akan membunuh saudara Luo Hua. Saya bahkan tidak tahu di mana mayat monster yang menelan itu. Apa yang harus saya lakukan?" ucap Su Xin. Tuo Leiwu berdiri di sudut ruangan saat dia melihat dengan dingin. Menurut rencananya, pertama-tama dia akan meminta Su Xin untuk menanyakan suaminya. Sangat mudah untuk memberikan informasi ketika seorang istri bertanya kepada suaminya. Jika itu tidak berhasil, dia akan memaksakan informasi. "Luo Feng, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saudara Luo Hua akan mati," kata Su Xin buru-buru. "Untuk apa kau meminta ini?" Mayat binatang yang menelan telah membusuk. Luo Feng mulai menjadi gugup, karena dia tahu, Su Xin telah ditangkap. Karena, Su Xin telah mengisyaratkan fakta itu. Ketika Su Xin biasanya berbicara tentang Luo Hua, dia biasanya akan langsung mengatakan saudaramu atau Luo Hua. Dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti saudara Luo Hua. Dan Su Xin mengatakan saudara Luo Hua beberapa kali dalam percakapan, dan dia berbicara dengan nada yang agak aneh. Dan Tuo Leiwu, yang mengandalkan komputer kuantum mini miliknya untuk terjemahan, tidak akan bisa menyadari ini sama sekali. "Tuan pemimpin." Sebuah gambar muncul di samping Su Xin. Luo Feng menatap pria dingin di depan. "Jangan berbohong kepada kami, sepertinya kamu berbohong kepada istrimu. Tidak mungkin mayat monster yang menelan akan membusuk dalam waktu 3 tahun. Katakan padaku, di mana itu?" kata Tuo Leiwu dengan nada rendah. "Jika kamu tidak memberitahuku, saudaramu, istrimu, dan banyak orang lainnya akan kehilangan nyawanya." Luo Feng menatap Tuo Leiwu. "Kamu dari keluarga Noulan San." "Keluarga Nuolan San? Apa hubungannya mereka dengan kita? Apa kau bercanda?" kata Tuo Leiwu sambil tertawa. Tiba-tiba, nadanya menjadi dingin saat dia berteriak, "Berhenti membuang-buang waktu, kamu akan memberitahuku atau tidak?" Ekspresi Luo Feng rumit. 10 detik, jika kamu tidak memberitahuku dalam 10 detik, aku akan membunuh saudaramu dulu, kata Tuo Leiwu dengan dingin. 10. 9. Berhenti memainkan permainan kekanak-kanakan ini. Luo Feng menatap Tuo Leiwu. Tidakkah kamu ingin tahu tentang mayat binatang bertanduk emas itu? Berhenti mengatakan menelan binatang, menurutmu aku tidak tahu? Baik. Tuo Leiwu tertawa. Sebagai elit di 10 besar penjaga Nuolan San, dia memang pernah mendengar tentang binatang yang menelan. Namun, dalam rencana Bula, setiap orang diperintahkan untuk mengatakan, menelan binatang. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu, kata Luo Feng. Saya mengerti, ucap Tuo Leiwu mengangguk. Kami akan bertukar orang dan mayat binatang bertanduk emas pada saat yang sama, kata Luo Feng dengan dingin. Mayat binatang bertanduk emas sebenarnya bahkan tidak ada di bumi. Ia berada di planet tak berpenghuni yang membutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapainya saat terbang dengan kecepatan 20.000 km/detik.
Jadi, tidak peduli seberapa keras Anda mencari di bumi, Anda tidak akan dapat menemukannya. Mata Tuo Leiwu berkedip saat dia memuji, "Baik, pintar, Tuan Pemimpin, saya mulai menghormati Anda." Ya, harta karun seperti mayat binatang bertanduk emas memang perlu disembunyikan dengan baik. Katakan padaku, di mana itu? Tuo Leiwu mulai sedikit bersemangat. Mayat binatang bertanduk emas itu terlalu penting. Itu jauh lebih berharga daripada properti seluruh keluarga Nuolan San. Luo Feng mencibir, "Jika saya memberi tahu Anda sekarang dan nanti Anda akhirnya membunuh orang, apa yang dapat saya lakukan?" Gumam Lu Feng dalam hatinya. Wajah Tuo Leiwu tenggelam. Luo Feng mencibir, "Jika kita bekerja sama, aku akan memberimu beberapa koordinat ruang. Atur agar beberapa orang sampai ke sana. Sedangkan saya juga akan mengatur agar orang-orang bertemu dengan anggota keluarga saya dan memastikan keselamatan mereka. Pada saat itu, kamu akan melepaskan mereka, dan aku akan memberitahumu lokasi yang tepat dari binatang bertanduk emas itu. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima ini, maka itu berarti kamu tidak pernah berencana untuk melepaskan anggota keluargaku. Kalau begitu, kita tidak perlu kesepakatan apapun. Bukannya aku tidak bisa menghancurkan pasukanmu melalui mayat binatang bertanduk emas itu," ejek Luo Feng. Tuo Leiwu tertawa aneh, "Pemimpin Luo Feng memang terus terang. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan." "Baik," ucap Lu Feng dengan ekspresi yang dingin. Luo Feng dengan cepat mengatur semuanya dengan Tuo Leiwu dan kemudian mengakhiri panggilan. Dalam sekejap, Luo Feng menghubungi penjual pasar pengawal lagi. "Tuan Luo Feng, kamu bilang ingin aku mengantarkan pengawal 100 bintang level 9 ke planet bintang Bailan dalam sehari. Saya rasa itu terlalu singkat, artinya, kita harus menyelesaikan transaksi di dalam kerajaan Silver Blue. Berhentilah membuang-buang waktu, berapa banyak yang bisa Anda bawa dalam sehari?" "Saya akan membayar harga penuh," ucap Luo Feng. 8. Untuk mencapai bintang Bailan dalam satu hari, paling banyak pengawal bintang 8 tingkat 9 dapat dikirim. Tapi Anda tidak dapat memilih ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Pria berambut hijau itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tuan Luo Feng, apakah benar-benar perlu terburu-buru? Satu hari, itu terlalu singkat. Butuh waktu hampir 10 hari untuk berpindah dari Dragon Star ke Bailan Star." Luo Feng memahami keadaan pria berambut hijau itu. Sulit bagi penjual pengawal untuk mengangkut pengawal bintang level 9 ke planet Bailan. Karena ada batasan seberapa jauh Anda bisa terbang dalam sehari. Jika paling banyak hanya bisa kirimkan 8, maka kirimkan 8 orang tersebut sekarang ya, kata Luo Feng. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Wula, 12 jam kemudian, mereka mencapai Bailan Star. Salju putih beterbangan, dikarenakan suhu dingin yang ekstrim. Kapal itu mendarat di dalam pangkalan gudang, di depan sebuah kastil. Para penjaga pengawal dengan hormat menunggu di depan markas. Iya, Luo Feng dengan cepat keluar dari pintu kabin, Dewa Petir dan Hong mengikuti di belakang. Logam yang dipesan guru telah tiba, semuanya disimpan di gudang. Kapten penjaga pengawal berkata dengan hormat, kemudian, kapal pemilik pengawal juga akhirnya, mengantarkan 3 pengawal bintang level 9. Baik, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Logam yang dia pesan, adalah kombinasi optimal yang dibutuhkan binatang bertanduk emas selama level bintang, dengan begitu akan meningkatkan kecepatan evolusinya hingga 89 kali, kumpulan logam yang dia pesan sebelumnya seharga 10 miliar dolar naga hitam, dan saat ini, sudah hampir habis, dan efisiensi penggandanya hanya mencapai 51 kali. Kapten penjaga pengawal menyaksikan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir memasuki kastil. Kapten penjaga pengawal agak terkejut, Tuan biasanya tersenyum ketika dia tiba, namun mengapa auranya begitu marah dan jahat kali ini, gumam kapten penjaga pengawal. Sejak dia dilahirkan kembali, aura dan niat membunuh Luo Feng selalu sangat brutal dan sangat dahsyat, hanya karena istri dan anak-anaknya yang membantu meredakan kedengkian ini, sehingga aura membunuh dapat dikendalikan. Inilah mengapa dia selalu sopan dan tidak pernah memandang rendah atau menggertak siapapun. Perlu diketahui, ketika Luo Feng pertama kali meninggalkan laut dan membunuh Sago Nehru dan Atkin, itu adalah Luo Feng yang tanpa batasan. Kali ini, sisi jahat dan buas Luo Feng tidak bisa ditahan lebih lama lagi. Di dalam lantai atas di kastil di planet Bailan Star,
Mereka telah berada di Bailan Star selama sekitar 9 jam, tepat pada saat itu, pengawal level 9 bintang 5 terakhir telah selesai dikirim. Saudara ketiga, kamu membawa pengawal itu kembali ke bumi sendirian, apakah kamu membutuhkan kami bersamamu? Ucap Dewa Petir menatap dengan mata lebar. Kakak pertama dan kedua, pertempuran kali ini mengandalkan pengawal star level 9. Anda dan saya, tidak punya cara untuk campur tangan sama sekali. Namun saat ini saya akan mengarahkan dan memberi perintah lebih cepat. Jika saya tidak perlu mengarahkan mereka, sebenarnya saya tidak perlu pergi sama sekali. Ucap Luo Feng menjelaskan. Hong dan Dewa Petir mengerti. Pertarungan ini adalah pertarungan antara bintang level 9 petarung, di antara mereka berdua, yang satu adalah bintang level 1 sedangkan yang lainnya hanya penjelajah bintang level 9, pergi bersama mereka sama saja dengan bunuh diri. Saudara ketiga, kamu harus berhati-hati. Ucap Dewa Petir tidak bisa menahan kekhawatirannya. Jangan berlebihan. Ucap Hong yang mengingatkan. Luo Feng kemudian mengangguk, aku akan pergi dulu. Sejak dia mengetahui tentang istri dan adik laki-lakinya yang disandera, dia telah kehilangan semua rasa menahan diri, itu hanya karena dia harus menunggu 8 pengawal yang dia tahan sampai sekarang. Tepat di pintu masuk kastil. Hong dan Dewa Petir menyaksikan Luo Feng membawa 8 pengawal bintang tingkat 9 dan mengambil kapal, dan kemudian mereka menghilang ke langit. Dewa Petir menghela nafas dengan marah, melihat ke Hong di sampingnya, kakak, apakah kamu tidak merasa sangat buruk keadaannya saat ini? Sedikit, ucap Hong dengan sedikit mengangkat kepalanya, melihat ke arah kapal itu menghilang. Aku juga merasa tidak enak. Dewa Petir berseru. Sebelumnya, tidak peduli tingkat bahaya yang kami temui, kami berdua masih bisa bertarung. Namun kali ini, dari awal sampai akhir, kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Perasaan tidak berdaya ini, sungguh, sangat menyebalkan. Terasa mengerikan. Benar-benar perasaan yang mengerikan. Ucap Hong sambil mengangguk. Hong dan Dewa Petir, adalah orang yang selalu bertarung, dan selama beberapa dekade, keduanya selalu menjadi puncak kekuatan dan elit di bumi. Apakah itu periode Nirwana Agung, atau insiden dengan binatang yang menelan? Mereka selalu bisa bertarung habis-habisan dan memberikan segalanya. Namun kali ini, krisis yang ditimbulkan oleh keluarga Nuolan San, keduanya tidak memiliki kekuatan untuk membantu sama sekali. Kekuatan kita terlalu lemah, kata Hong dengan serius. Ya, kami terlalu lemah. Dewa Petir mengangguk, bukan hanya kita yang terlalu lemah, bahkan kekuatan saudara ketiga terlalu lemah. Saat ini kita mengandalkan kekuatan uang, dan kekuatan kita sendiri, adalah prajurit bintang 2 tingkat 1, satu penjelajah bintang tingkat 9. Dibandingkan dengan keluarga Nuolan San, perbedaannya sangat jauh dan tidak masuk akal. Sementara itu di sisi Cina Timur, di dalam kawasan hutan belantara tertentu. Seorang pria berpakaian seragam merah darah, dengan mata bersinar karena marah berdiri di sana. Di belakangnya, berdiri deretan 8 orang, yang terpendek dari kumpulan orang tersebut sekitar 1,2 meter sedangkan yang tertinggi sekitar 4 meter. Ada pria dan wanita, satu di antaranya memiliki kepala singa. Ini adalah 8 pengawal tingkat bintang level 9 yang dibeli Luo Feng. Karena keterbatasan waktu, Luo Feng tidak memiliki banyak pilihan, karenanya 8 pengawal ini memiliki perbedaan yang sangat besar dari batch pertama yang dia beli. Batch pertama memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi, tanpa analisis yang cermat, seseorang bahkan tidak tahu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lebih dari 100 meter dariku. Luo Feng berkata menggunakan bahasa alam semesta. Ya Tuan, apakah itu gema yang keras, atau dalam dan bergema, atau suara yang bersih dan jernih, campuran kompleks bergema? 8 pengawal level 9 bintang menjawab dengan hormat. Kemudian Luo Feng tanpa ekspresi, ada api yang berkobar di matanya. Babata, masuki seluruh jaringan satelit planet, melalui sistem pengawasan negara, cari jejak sampah itu dari keluarga Nuolan San. Luo Feng memberi perintah. Baik, ucap Babata. Di alam liar, Luo Feng dan 8 pengawalnya menunggu dengan sabar. Luo Feng, sampah itu pasti menyembunyikan sinyalnya, dan mereka menggunakan sistem kamuflase, sistem pengawasan negara tidak dapat mendeteksi mereka. Babata jelas tidak puas, tapi, tunggu. Apa yang salah? Ucap Luo Feng mendengarkan dengan saksama.
Saya menyadari bahwa ada sistem AI yang telah meretas jaringan satelit bumi. Hehe, dan itu bajingan kecil. Babata sangat senang. Oh, saya sudah menemukannya. Tingkat AI ini mungkin sesuai dengan AI tingkat dasar. Ia telah memasuki jaringan bumi. Titik masuknya adalah Amerika Selatan, kota markas Brasilia. Amerika Selatan. Luo Feng sedikit menyeringai dengan senyum dingin. Sebuah kapal muncul di udara di sampingnya, pintu kabin terbuka secara otomatis. Ayo pergi, ucap Luo Feng memerintahkan. 8 pengawal besar mengikutinya ke kapal. Terbang dari Asia ke Amerika Selatan, meskipun kecepatan Luo Feng luar biasa, masih butuh waktu. Namun, menggunakan kapal alam semesta sangat cepat. Sama seperti keluarga Nuolan San, kapal Luo Feng secara alami memiliki sistem dan kemampuan penyamaran sinyal dan kamuflase sendiri. Dengan Babata di sekitar kapal, Luo Feng dapat menyamarkan dirinya lebih baik daripada kapal keluarga Nuolan San. Sementara itu di Amerika Selatan, di markas kota Brasilia, villa yang diambil alih oleh Tuo Leiwu dan anak buahnya berjarak sekitar 60 km, ada sebuah kapal yang mengapung. Ingat, tidak ada yang meninggalkan lebih dari 100 meter dariku, ucap Luo Feng menatap dingin ke 8 pengawal besar itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mengeluarkan suara. Mengerti? Ucap Luo Feng dengan nada yang dingin. Dimengerti, ucap 8 pengawal besar itu menjawab. Sangat bagus, ayo pergi. Luo Feng terbang keluar dari kapal terlebih dahulu dan 8 pengawal hebat mengikutinya dari belakang. 9 dari mereka dengan cepat menuju ke villa. Tim elit kecil mungkin tidak akan pernah menduga bahwa dengan teknologi mereka yang jauh lebih maju daripada bumi, satu-satunya alasan mengapa mereka akhirnya ditemukan adalah karena AI mereka telah meretas sistem jaringan bumi dan ditemukan. Tidak ada jalan lain, dibandingkan dengan Babata, bahwa kemampuan AI-nya jauh lebih rendah. Itu adalah villa di depan. Ucap Babata mengingatkan. Luo Feng dan 8 pengawal besar melayang di udara. Namun, cahaya di sekitar mereka agak melengkung, menyebabkan 9 orang yang melayang di udara menjadi tidak terlihat oleh orang-orang di distrik di bawah mereka. Kamuflase semacam ini murni hasil dari studi sistem cahaya untuk menyembunyikan diri dari pandangan. Bagi para pejuang dan yang kuat, bagaimanapun, selama jaraknya dekat, mereka benar-benar dapat merasakan energi satu sama lain. Babata, sudahkah kamu memeriksa situasi di dalam? Ucap Luo Feng seraya bertanya. Radius sistem pemindaian saya adalah 20.000 meter, mengapa Anda tidak melihat dari mana sistem pengawasan keamanan saya berasal? Ini sebenarnya diambil dari kapal planet Yunmo. Babata sangat percaya diri, saat itu di Pulau Berkabut, dia mengandalkan sistem pengawasan keamanan ini untuk memindai kekuatan, potensi setiap manusia, bahkan luasnya otak mereka yang dia pindai dari jauh. Kapal planet Yunmo, kapal Huyanbo. Seberapa canggih sistem pengawasan keamanannya? Mengecek sekelompok prajurit bintang level 9 terlalu sederhana. Hehe, mereka malah memasang mekanisme pertahanan. Haha, di depanku, itu semua hanya sebuah lelucon. Hoho, lihatlah. 15 bintang level 9, 19 bintang level 8, 26 bintang level 7 prajurit. Keluarga Nuolan San memiliki total 60 orang. Yang ditangkap, mereka adalah pemimpin dari 5 negara besar bersama dengan istrimu Susin, dan adik laki-lakimu Luo Hua. Babata dengan mudah memindai semuanya. Selama itu dalam area 20.000 meter, 20 km, dia bisa dengan mudah memindai semuanya dengan jelas. 60 orang. Alis Luo Feng berkerut. 15 di bintang tingkat 9 dan 45 di bintang tingkat 7 dan 8. Kekuatan mereka 2 kali lipat dari miliknya. Luo Feng tidak tahu, ada kelompok terpisah yang terdiri dari 20 orang yang berada di sebuah kapal yang meninggalkan bumi, menuju koordinat yang diberikan Luo Feng, siap untuk mencari tubuh binatang bertanduk emas itu. Babata, beri aku lokasi spesifik semua orang beserta seluruh cetak biru villa, dan lain-lain. Luo Feng sangat jelas, dia harus sangat berhati-hati dalam misi penyelamatan ini, hanya cegukan kecil yang akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam waktu singkat, mulai sekarang, saya akan memberikan pesanan Anda melalui komputer kuantum mini. Tatapan Luo Feng melewati 8 pengawal hebat, kamu harus ekstra hati-hati. Ucap Luo Feng. Dimengerti, Guru. 8 pengawal agung itu menjawab dengan sungguh-sungguh.
Ayo pergi. Luo Feng memberi perintah melalui babata ke komputer kuantum mereka. 8 pengawal hebat itu bahkan tidak menjawab, mengikuti Luo Feng ke villa. 9 pengawal mencapai kaki tembok. Kalian berempat akan tinggal di sini dan berjaga-jaga, bersiaplah untuk perintah. Luo Feng memerintahkan. Keempatnya mengangguk, tidak berani bersuara. Sisanya akan mengikuti saya. Luo Feng juga tidak bersuara, hanya mengarahkan. Luo Feng dan 4 lainnya diam-diam mulai memasuki villa besar yang ditaklukkan. Untungnya dengan pemindaian dan pengawasan babata, posisi dan gerakan siapapun berada dalam genggamannya. Satu-satunya hal adalah, Luo Feng masih tidak berani ceroboh, bahkan mengendalikan detak jantungnya ke titik di mana itu dihentikan untuk sementara. Bagaimanapun, yang terlemah di sisi musuh masih setidaknya level bintang 7. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat waspada. Bahkan detak jantung bisa membangkitkan kecurigaan dan perhatian mereka. Mengontrol detak jantung seseorang untuk berhenti sementara bukanlah hal yang sulit. Petarung tingkat siswa normal sudah bisa memperlambat detak jantung mereka. Petarung penjelajah bintang bahkan bisa menghentikan jantung mereka selama setengah jam, apalagi Luo Feng yang merupakan seorang master spiritual bintang level 1. Dia bahkan bisa menghancurkan hatinya dan tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Ada seseorang yang menuju ke sini, dia akan menemukanmu dalam waktu sekitar 1,1 detik. Di sebelah kiri, sejauh 52 meter, ada seseorang yang menuruni tangga. Di depan, peringatan babata yang sering membuat Luo Feng dan 4 lainnya sangat gugup dan berhati-hati. Di dalam villa, di gedung tertentu, sebuah kamar mewah di lantai 3, ada 2 petarung bintang level 9 yang berjaga. Di dalam ruangan, Tuo Leiwu duduk bersila, saat ini di alam semesta virtual melaporkan situasinya kepada kepala keluarga. Kepala leluhur, penjaga Nuolan San, Rongzi, memimpin tim kecil dan saat ini sedang menuju tujuan. Saya perkirakan mereka akan sampai dalam waktu 15 hari kemudian. Tuo Leiwu berdiri tegak, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan penyembahan. Bayangan manusia di layar di depannya adalah pria dengan kekuatan dan otoritas tertinggi di dalam seluruh keluarga Nuolan San. Tuo Leiwu dipenuhi dengan kebanggaan dan semangat yang besar. Bisa bertemu dengan pendiri keluarga, ini suatu kehormatan. Orang harus tahu bahkan pewaris elit Bula hanya bisa bertemu Nuolan San untuk pertama kalinya juga karena kejadian ini. 15 hari. Tatapan Nuolan San dingin, sudut mulutnya sedikit melengkung. Baiklah, saat ini kamu memiliki posisi, Kapten hebat kan? Nuolan San berkata dengan santai. Ya, kepala leluhur. Tuo Leiwu berkata dengan hormat. Ketika masalah ini selesai, Anda akan dipromosikan menjadi komandan. Nuolan San berkata langsung, dan dianugerahi medali keluarga. Tuo Leiwu dan yang lainnya semuanya adalah orang luar, maka biasanya posisi tertinggi yang pernah mereka raih adalah sebagai komandan. Tentu saja, jika mereka mencapai tingkat semesta, mereka akan menjadi sesuatu yang akan dimiliki oleh Kerajaan Kaluo, Kekaisaran Silver Blue, dan lain-lain. Tinggal di dalam keluarga Nuolan San, mereka tentu saja akan menerima posisi yang lebih tinggi, bahkan sebanding dengan kepala. Tuo Leiwu tampak senang dan bersemangat, menjawab dengan lantang, ya, kepala leluhur. Ucapnya, di bumi, berhati-hatilah dengan para pemimpin dan sandera yang ditangkap, jangan biarkan sesuatu terjadi. Nuolan San memperingatkan, kepala leluhur, pasti tidak akan ada yang mengganggu rencanaku, aku jamin dengan hidupku. Tuo Leiwu sangat percaya diri menghadapi kepala leluhur. Nuolan San sedikit mengangguk. Dia puas dengan cara bawahannya menangani masalah dengan serius. Luo Feng, di depan Anda 150 meter di depan, adalah tempat mereka menahan para pemimpin dari 5 negara besar, Susin dan Luo Hua. Saat ini, kami tidak bisa lebih dekat lagi, level itu adalah tempat di dalam villa dengan jumlah petarung terbanyak. Tim kecil keluarga Nuolan San yang terdiri dari 60 anggota, 32 di antaranya berada di level itu. Termasuk 9 orang yang berada di level bintang 9. Babata memperingatkan Luo Feng, seluruh villa sangat besar, jumlah orang lain di daerah lain tidak dianggap besar sama sekali. Luo Feng tidak punya pilihan selain mendekat secara bertahap. Tempat tawanan dijaga oleh 2 penjaga star level 9. Babata memperingatkan, orang-orang lain yang menjaga cukup jauh. Pikiran Luo Feng bergerak, sulur kontak awan dengan cepat menutupi wajahnya.
1. Untuk keamanan. 2. Dia tidak ingin keluarga Nuolan San tahu bahwa dia adalah Luo Feng. 150 meter, kalian semua berada di star level 9, kecepatan terbang di luar angkasa bisa mencapai maksimum 150.000 meter per detik, di bumi, karena hambatan udara, kalian akan jauh lebih lambat. Tapi Anda masih bisa mencapai 50.000 meter per detik. Sekarang saya meminta Anda semua untuk menjangkau dalam jarak 150 meter dari ruangan itu dengan kecepatan tertinggi Anda. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menjepit para penjaga sementara dua lainnya akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang. Perintah Luo Feng dikirim ke komputer kuantum mereka. Keempat pengawal besar itu mengangguk. Lalu, Luo Feng melihat ke gedung di depannya, matanya menyipit, ayo lakukan. 4 pengawal hebat, prajurit level 9 bintang, dan Luo Feng. Keempat pengawal itu memiliki kecepatan terbang sekitar 50.000 meter per detik, meskipun Luo Feng hanya seorang bintang level 1, namun mengandalkan pesawat ulang-alik level 3-nya dengan kesadaran yang tinggi, kecepatannya masih bisa melebihi 20.000 meter per detik. Sementara itu di dalam ruangan, Su Xin, Luo Hua dan para pemimpin dari 5 negara tersebar di berbagai sudut ruangan, hanya selimut yang tersebar di lantai. Apa yang kamu lihat? Seorang penjaga yang duduk di kursi menatap para pemimpin Eropa, sambil menunjuk sambil mendengus, seseorang seperti Anda, seorang pemimpin negara. Namun, saya harus mengatakan, bumi Anda hanya sebesar ini, untuk memiliki begitu banyak negara. Di dalam peradaban tingkat rendah alam semesta, mereka biasanya berisi beberapa galaksi, jutaan planet kehidupan. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, tiba-tiba tembok itu meledak dengan keras. Seorang pria bertubuh besar dan kuat dengan kepala singa mengenakan baju perang bergegas masuk, segera mencapai tepat di depan penjaga. Jarak 150 meter, 50.000 meter per detik. Apa maksudnya? Itu lebih cepat dari sekejap mata. Karena itu terlalu cepat, lebih cepat dari kecepatan suara berkali-kali. Saat kedua penjaga merasakan aura yang kuat, keempat pengawal hanya memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Setelah itu, mereka segera bertempur. Apa? Luo Hua dan Su Xin menatap. Dua tanaman merambat yang panjang tumbuh dengan keras dari tanah dan membungkusnya, daun-daun membungkusnya secara terpisah. Luo Feng mengendalikan 7 tanaman merambat dan memisahkan mereka dengan cara melilit 7 sandera tersebut dengan anggur kontak awan. Perlu diketahui, saat itu selama insiden pulau berkabut, daun pohon anggur kontak awan sudah banyak, apalagi pohon anggur kontak awan saat ini sudah menjadi tingkat bintang 3. Berkenaan dengan kecepatan pertumbuhan pohon anggur kontak awan Luo Feng memang cepat. Setidaknya, itu jauh lebih cepat daripada pelatihan tubuh manusia Luo Feng. Tangkap mereka, ucap pemimpin alien memerintahkan anak buahnya. Segera, seluruh villa tiba-tiba bergemuruh dan meledak menjadi kekacauan. Dengan mata telanjang, orang hanya bisa melihat gelombang kejut bersiul dan menyebar ke segala arah. Tidak hanya itu meratakan villa sepenuhnya, gang-gang distrik perumahan di sekitarnya juga tiba-tiba menerima sejumlah besar gelombang kejut yang menghancurkan dan meratakan area tersebut. Kembali saat serangan di Wesley Courtyard, halaman utama itu sendiri hanya beberapa meter persegi. Dan villa ini tidak terlalu besar. Ditambah lagi, selama ini, semua serangan diarahkan ke kastil. Namun kali ini, sekelompok prajurit bintang level 9 saling menyerang dengan serius. Beberapa serangan dapat dihindari dan secara alami mengenai dinding dan tanah. Tangkap orang berlapis baja merah itu. Tuo Leiwu menjadi seperti kilat, bergegas menuju langit. Dengan satu pandangan, dia bisa menatap jauh dan lebar. Seseorang yang mengenakan baju besi merah darah dengan 7 tanaman merambat, melilit 7 orang. Tidak perlu mengirimku pergi. Sebuah kapal alam semesta muncul di tengah udara tiba-tiba, pintu kabin dibuka, dan orang yang mengenakan baju besi merah darah membawa ke-7 sandera dengan cepat memasuki kabin. Kapal alam semesta segera menghilang. Berkenaan dengan kecepatan kapal semesta, berkali-kali lebih cepat dari bintang level 9. Pancing mereka menuju Samudra Pasifik, ini koordinatnya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengirimkan pesanan ke 8 komputer kuantum mini pengawal yang hebat. Di dalam kapal semesta, para pemimpin dari 5 negara bernafas dengan cemas,
Jelas pemandangan dari sebelumnya terjadi terlalu cepat, tiba-tiba mereka terbungkus daun pohon anggur kontak awan, tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap apapun. Armor kontak awan dengan cepat ditarik kembali, memperlihatkan wajah Luo Feng. Luo Feng, Tuan Luo Feng. Para pemimpin negara semua tampak terkejut pada orang di depan mereka, diikuti dengan ekspresi kegembiraan yang sangat besar, mereka mengerti bahwa mereka telah diselamatkan. Di samping mereka, Su Xin dan Luo Hua tampak lebih bahagia. Su Xin bergegas ke dada Luo Feng, memeluknya erat-erat, "Aku takut aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi, dan aku tidak akan pernah melihat Ping Ping dan Hai kecil. Tidak apa-apa sekarang, sayang." Luo Feng berkata dengan lembut. Mereka berpelukan beberapa saat sebelum Luo Feng melepaskannya. Perhatian semua. Luo Feng memandang yang lain, "Saya masih memiliki masalah yang harus diselesaikan. Saya meminta Anda semua untuk menunggu di kapal semesta untuk saat ini, sangat aman di dalam sini." "Saudaraku, hati-hati," Lucap Luo Hua berkata. Luo Feng tertawa sebelum dengan lembut mencubit pipi wajah kecil istrinya. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat pergi, terbang keluar kabin. Di atas Samudra Pasifik, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat kapal alam semesta di tengah udara menghilang ke perbatasan langit. Sudah waktunya untuk benar-benar bertarung setidaknya sekali. Sampah dari keluarga Nuolan San, mereka benar-benar menganggap bumi sebagai halaman belakang mereka, bermain dengan apapun yang mereka inginkan. Luo Feng melayang di udara, menatap jauh ke arah Amerika Selatan, tersenyum dingin sebelum terjun langsung ke laut di bawah. Dengan percikan dan riak ombak yang memercik, Luo Feng masuk ke dasar laut. Di dunia internal Luo Feng, tanah besar yang diselimuti kabut emas, binatang bertanduk emas yang awalnya menempati tanah logam tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, seorang laki-laki manusia muncul di dalamnya. Menurut teori, di dalam dunia internal ini, apakah itu logam atau daging dan darah manusia, pada saat mereka masuk, mereka akan segera dihancurkan dan dibunuh. Kembali ketika binatang bertanduk emas menyerang, begitulah cara menelan pangkalan pertempuran. Tingkat kekuatan dekomposisi ini, adalah kemampuan alami dari dunia internal. Ketika Luo Feng muncul, energi benar-benar bereaksi seolah-olah telah menemukan anaknya sendiri, membungkus dirinya di sekitar Luo Feng, tidak menyakitinya sama sekali. "Luo Feng, nanti, bunuh saja sesuka hatimu. Saat aku membuat EAY tambahan untuk menyatu dengan kapal itu, aku sudah menautkannya ke jaringan satelit bumi. Rekaman atau gambar apapun dari seluruh peristiwa laut ini akan segera dihapus, santai saja, tidak ada yang akan menemukanmu." Sementara itu tim elit kecil keluarga Nuolan San yang sangat marah, dengan luar biasa mengejar 8 pengawal bintang tingkat 9 milik Luo Feng. Pertarungan jarak dekat mereka yang haus darah meluas hingga puluhan ribu km, namun kecepatan mereka terlalu cepat, setiap detik disamakan dengan 50 km, setelah beberapa menit bekerja, mereka bergegas dari Amerika Selatan ke tempat Luo Feng menyembunyikan dirinya. Laut sedikit beriak, matahari sangat menyilaukan. "Bajingan, bajingan, bajingan," ucap Tuo Leiwu meraung dalam amarah. Belum lama ini, dia bahkan memberitahu leluhur kepala bahwa dia sangat percaya diri dan akan menjaminnya. "Kepala leluhur, pasti tidak akan ada masalah, saya berani menjamin dengan hidup saya." Namun dalam sekejap mata, semua sandera dibawa pergi, bagaimana mungkin dia tidak marah? "Kejar dia dan bunuh dia," ucap Tuo Leiwu. Mereka memiliki angka, berhasil membunuh salah satu prajurit bintang level 9 dari pihak musuh, sementara kehilangan satu orang bintang level 8 dari mereka. "Tidak ada satupun dari kalian yang kabur." Mata Tuo Leiwu melotot. 15 prajurit bintang tingkat 9 mengejar 7 prajurit bintang tingkat 9. Prajurit tingkat bintang 9 terbang jauh sementara 18 prajurit tingkat bintang jelas saja lebih lambat sedikit, 26 prajurit tingkat 7 bintang bahkan lebih jauh di belakang. Dan tepat ketika Tuo Leiwu dan sekelompok prajurit star level 9 baru saja terbang dari sisi lautan itu, lautan yang semula damai tiba-tiba meletus dan meledak, hampir seolah-olah makhluk hitam besar muncul dari dasar laut, secara bertahap, menampakkan bilah tajamnya, yaitu bayangan yang seperti gunung besar. "Lihat, apa itu?" 18 prajurit bintang tingkat 8 menyusul dari belakang, mereka sangat waspada, sosok yang sangat besar, menyebabkan begitu banyak keributan, bagaimana mereka tidak bisa menemukannya.
Mengapa saya merasa itu mirip dengan binatang yang menelan? Sekelompok anggota melihat dengan cermat. Binatang menelan. Cepat lihat. Ini benar-benar terlihat seperti itu. Memang mirip, sisik di punggungnya bahkan memiliki ukiran emas. Kepalanya akan segera muncul. Binatang menelan sangat penting, dibandingkan dengan memburu para prajurit bintang level 9 sebelumnya, itu sudah tidak ada artinya lagi. Pada saat ini, kelompok dari belakang, 26 prajurit bintang level 7 akhirnya menyusul. Di bawah pengawasan yang cermat dari tim kecil elit keluarga Nuolan San yang mengambang di udara, di antara hempasan ombak, kepala yang sangat besar, hanya kepalanya saja yang lebih dari 100 meter besar, artinya, satu kepala saja lebih besar daripada bumi lapangan sepak bola sekolah menengah biasa. Punggung yang besar dan lebar, seperti gunung. Sangat besar. Namun, kelompok anggota elit ini, yang berasal dari alam semesta, telah mengalami banyak hal dan melihat secara ekstensif, dan semuanya sangat tenang. Binatang besar ini akhirnya keluar dari permukaan air, lautan menghantam seluruh tubuhnya dengan sisik hitam yang menusuk, di bawah sinar matahari, pantulannya sangat menyilaukan. Hal yang paling menarik perhatian dari kepala besar itu jelas, dua tanduk hitam yang menembus langit dan membuat orang gemetar, membungkus tanduk itu rapat dan ukiran emas yang aneh, menyebabkan tanduk hitam itu terlihat, pada pandangan pertama, seperti emas. Sepasang mata emas gelap yang besar. Seolah-olah itu adalah mata langit dan bumi. Dingin, brutal, dan buas. Binatang menelan. Salah satu anggota grup berteriak dengan keras. Itu adalah binatang yang menelan. Itu dia, itu dia. Kelompok elit anggota keluarga Nuolan San, tidak ada yang merasa takut, sebaliknya, mereka semua berteriak kegirangan. Cepat beritahu Kapten. Segera. Ini terlalu bagus, binatang yang menelan ini sebenarnya masih hidup. Luo Leiwu dan 15 penjaga Nuolan San lainnya masih mengejar. Mereka benar-benar berlari cepat. Luo Leiwu sangat marah sampai giginya gatal, selain membunuh salah satu musuh di tengah kekacauan awal, dia tidak bisa membunuh sama sekali selama pengejaran. Karena musuh memfokuskan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri, untuk benar-benar bisa membunuh sambil mengejar itu sangatlah sulit. Namun saat Luo Leiwu memikirkan jaminan yang dia buat terhadap kepala leluhur, dan keadaannya sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menjadi lebih marah. Komputer kuantum di lengannya bergetar. Kapten, Kapten, itu adalah makhluk menelan yang masih hidup. Suara bersemangat bergema, secara bersamaan, layar muncul dengan rekaman binatang bertanduk emas yang secara bertahap muncul dari dasar laut. Ya Tuhanku, mata Luo Leiwu menatap lebar, pemandangan dari komputer kuantum membuat hati dan jiwanya bergetar, anggota lain tidak tahu tentang binatang bertanduk emas tetapi dia tahu. Itu adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di antara binatang luar angkasa, saat itu matang, itu akan menjadi puncak dari Tuan Sektor level 9. Mirip dengan makhluk abadi, sama tak terkalahkan. Garis keturunan paling elit, ras yang hampir punah, bahkan lebih sedikit daripada makhluk dan prajurit abadi. Ini adalah binatang bertanduk emas, dan masih bayi. Luo Leiwu memiliki perasaan kagum, puncak legendaris binatang luar angkasa, binatang bertanduk emas adalah kehadiran kekuatan yang sebenarnya, dengan sedikit gerakan kakinya, gelombang ekornya, ia bisa mencukur lapisan planet, dengan kekuatan penuhnya, itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh planet. Ini adalah binatang bertanduk emas. Eksistensi puncak dari Tuan Sektor. Cepat, tangkap. Luo Leiwu mengamuk. Semuanya, berhenti mengejar, cepat, ikuti aku. Luo Leiwu memberitahu 14 anggota lainnya melalui komputer AI dengan video, memberikan perintah. Ada beberapa yang masih penasaran mengapa mereka berhenti, namun setelah melihat rekaman itu, mereka semua menjadi bersemangat dan mulai berteriak, sangat bersemangat saat mereka berbalik dan terbang kembali. Tepat saat itu di udara di atas lautan. Tangkap hidup-hidup. Prajurit bintang 18 tingkat 8 dan 26 bintang tingkat 7, semua anggota kelompok tersebut sangat bersemangat. Binatang bertanduk emas yang secara bertahap muncul melihat ke atas dan mengamati yang tercepat dan yang ada di depan, kelompok prajurit bintang level 8, matanya dipenuhi dengan benang niat membunuh.
Ekor bersisik yang mengguncang bumi bergerak dengan kecepatan mengejutkan menyapu udara, menuju 18 prajurit Star level 8, 9 di antaranya terkena, 5 orang pertama yang terkena ekornya langsung terbelah, darah segar berserakan dengan anggota tubuh terlempar kemana-mana, 4 sisanya lumpuh atau rusak berat. Jangan gunakan kekuatan untuk melawannya, gunakan skill. Ucap sang kapten. Tubuhnya sangat besar, dalam ruang kecil, tidak akan bisa bereaksi secepat manusia. Anggota lainnya ketakutan sampai berkeringat dingin, masing-masing menjadi seperti ular petir dengan gerakan yang sulit dilacak dan ditangkap. Ini memang titik lemah dari binatang bertanduk emas, saat Hong dan Dewa Petir mengorbankan jiwa mereka dan menghadapi binatang bertanduk emas, mereka mengandalkan perawakan kecil dan refleks cepat untuk menyerang. Namun, sebagai garis keturunan elit, binatang bertanduk emas juga memiliki metode untuk melengkapi kelemahannya, bahwa seluruh tubuhnya adalah senjata. Binatang bertanduk emas yang kecepatannya meledak, dengan gelombang sayapnya yang besar, sayapnya benar-benar tertutup sisik, di sisinya ada sisik yang sangat tajam dan menusuk, ketika kecepatan binatang itu meledak, dan sayapnya melambai dengan liar, yang tersapu oleh sayap besar segera dipotong menjadi 3 bagian. Pertahanan sisiknya terlalu kuat, ucap seorang anggota berteriak dengan keras, tubuhnya langsung terpotong oleh cakar yang tajam dan sangat cepat, darah segar mengalir kemana-mana. Dengan panjang ekor yang sebanding dengan seluruh tubuhnya, ekor bersisik itu berayun dengan keras, seperti cambuk yang tiba-tiba menyapu melewati 3 anggota, mengirisnya hidup-hidup. Melawan lebih dari 10 prajurit bintang level 9 akan agak merepotkan, namun melawan prajurit bintang tingkat 8 dan 7, untuk binatang bertanduk emas yang telah mencapai bintang tingkat 7, hanyalah pembantaian biasa saja. 4 cakarnya, mencakar sembarangan. 2 sayapnya melambai dengan liar, itu seperti 2 awan mendung yang menyelimuti segalanya. Pada saat ini, 18 prajurit bintang level 8 semuanya terbunuh. Ya, binatang bertanduk emas sengaja bertujuan untuk membunuh semua prajurit bintang tingkat 8. Ayo kabur, cepat kabur. Ucap beberapa prajurit bintang level 7 semuanya tertekan dan panik. Pada saat ini, mata binatang bertanduk emas memiliki rasa haus darah yang begitu luar biasa, itu membuka mulut berdarahnya lebar-lebar, yang kemudian, energi tak berbentuk menyelimuti ruang di sekitarnya, sepenuhnya mengelilingi prajurit bintang level 7 dari kelompok elit keluarga Nuolansan. Tubuh anggota Nuolansan semua secara bertahap menyusut dan terbang ke mulut binatang bertanduk emas. Semakin dekat mereka ke mulutnya, maka mereka semakin kecil. Sampai pada titik di mana mereka tidak bisa lebih kecil lagi, mereka lenyap ke dalam lubang hitam di dalam mulut binatang bertanduk emas. Salah satu dari 3 kemampuan alami binatang bertanduk emas, adalah menelan. Teknik menelan, adalah kemampuan alami yang digunakan untuk pelatihan, itu untuk menelan sejumlah besar logam ke dunia internal, namun memiliki sifat menyerang sendiri, apapun yang lebih lemah dari dirinya sendiri, itu bisa langsung menelan dan membunuh. Sendawa. Binatang bertanduk emas itu tampak seperti cegukan, melihat lebih dari 10 berkas cahaya yang terbang dengan cepat di atasnya, ia segera bergegas kembali ke laut, hanya menyisakan kabut darah yang telah membunuh di sekitarnya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.